Oke, kita bahas soalnya si yang Lesti kerjain 13.8. Nah, 2.8 cost of common stock. Jadi dia fokusnya ke equity ya. Dan dia penghitungannya pakai dividen. Jadi konteksnya tadi kita kita kan ngitung WACC itu kan ngitung equity sama debt punya cost ya kan, cost of capital mereka. Terus kita weighted average kan. Kita totalin, kita udah weighted average masing-masing. Nah, sekarang yang common stock ini, cost of common stock, dia fokusnya common stock. Terus Stage Rocket, paid annual dividend 1,25 dolar kemarin. Berarti D0 ya. Itu kalau misalnya di stock valuation kemarin, kita pasti bilangnya ini D0. Terus itu, commonly known bahwa manajemen perusahaannya itu akan increase dividen 8% for the next 2 years. Terus 2% kemudian, sampai nggak tahu kapan, perpetually. Terus itu, current price-nya adalah sekarang segini, 17,8. What is the cost of common equity capital for the firm? Kayak dari kondisi dividen sekarang, kondisi growth-nya dia, dan kemudian hari, kita mesti hitung cost of common equity capital-nya for the firm. Langsung gambar timeline aja. Oke. Ini dividen tahun 0 ini adalah 1,25. Terus, bentar, mana ya? Hmm, Dinding aku lihat dulu. D0-nya 17,8. Eh, P0-nya harganya tadi. P0-nya adalah 17,8, D0-nya 1,25. P0 ini apa harganya ya tadi ya nih? The current price. Oke, terus growth-nya ada growth ke satu itu 8% untuk 2 tahun pertama. Terus growth kedua adalah yang growth yang perpetual 2%. Oke. Terus kita pengen cari K-nya dia nih kalau misalnya tadi ditulisnya tuh K sama dia. Capital cost ya kan. Oke, berarti kita hitung dulu dia punya dividen tahun 1 sampai tahun ketiga. Ya. Karena kita udah tahu growth-nya dia kan. Berarti kita hitung future value-nya nanti. Hmm, bentar. Kayak dividen ke satu. Berarti 1,25. 1,25 kan yang kemarin punya kan. Kita bikin kasih growth. Berarti 1 tambah 8%. Karena growth-nya 8%. Jadilah 1,35. Oke. Kita bisa tulis berarti sini tahun ke N ya kan. Sampai kapanpun itu nggak tahu kita. Tahun kedua, ini tahun satu, ini tahun ketiga, dan N. Year satu, year dua, year nol. Oke, di satunya berarti udah ketemu ya. 1,35 dividennya dia. Tahun kedua, pakai base-nya adalah 1,35. 1,35 tambah 1, 1 tambah 8% adalah 1,458. Oke. Terus D3-nya, dividen ketiganya sama. Enggak, dividen ketiganya udah pakai growth yang selanjutnya. 1,458 dikali sama 1 tambah 2%. Ya kan? Karena dia bilang apa? Ini for the next 2 years. Kita lagi tahun 0. Berarti untuk 1, 2 sampai tahun kedua punya dividen, dia akan nambahnya 8%. Nih, ke sini naik ke 8%. Ke sini naik ke 8%. Ke sini naik ke udah 2% dan seterusnya. Oke ya. Berapa nih jadinya? 1,458, 1,48716. Ya. Oke, terus kita harus hitung nilai terminalnya karena kita akan ngitungin yang tahun kedua punya growth sampai ke tahun ketiga
dan seterusnya. Ini perpetual growth kan. Berarti kita mesti ngitungnya, rumusnya adalah P0 D1 R min G. R min G. Ya, P0, nanti ada hubungannya P0 dengan si D1 ini. Yang penting itu adalah di 0 dan 1, jangan sampai salah. Nah, jadi kita sekarang lagi carinya D3 punya sampai seterusnya ya. Dari tahun ketiga punya sampai seterusnya, dia punya dividen tuh berapa harganya, nilai terminalnya gitu ya. Berarti kita carinya D1 yaitu D3 ya kan. Terus kemudian R min G, lalu P-nya adalah yang sebelumnya, P min 1 kan, berarti P2. Oke ya. Berarti dividen tahun ketiga dibagi sama R min G, hasilnya adalah harga dividen di tahun kedua, P2. Kita masukin ya angkanya. Oh, jadinya 1,48716 dibagi sama R min G-nya berapa persen, Den? 0, oh, R min G-nya dia 0, berapa ya? Bentar, 2%. Ya kan, atau 2% gitu ya, langsung tulis aja 0, Dah, sampai P2-nya udah beres. Karena kita nggak tahu R-nya. Kemarin juga Pak Arif ngomong koleksi kan, dia nggak tahu R-nya berapa, jadi nggak bisa lanjutin gitu ya. Nah, yang penting adalah di timeline ini dia harus bisa jelasin. Gue copy lagi si timeline ini. Hmm, gue copy si ini 1,25 ya kan. Terus kita tarik. Hmm, satu ditarik kok. Terus dividen tahun kedua kita tarik juga. Ini kan 1,458. 1,458. Terus kita menilai dividen tahun ketiga dengan POV tahun kedua. POV-nya mundur. Tadi yang si P2 itu kan. Berarti dia akan, ini kan tarik juga. Terus nanti ada tarik juga dari sini ke sini. Ini berarti dia 1,35 bagi 1 plus R. Atau 1 plus K ya kan kalau di rumusnya. Terus 1. Ini 1,458. 1 plus R pangkat 2. Nah, di sini juga sama. 1, eh, bukan ini. Hitungannya. Hmm, nah, secara rumus, dia adalah P2 bagi sama 1 plus R pangkat 2. Secara rumus ya. P2-nya apa tapi? Stuck ya kan? Kita nggak tahu karena rumusnya apa. P2-nya adalah si D3 ini nih. D3 1,48716 ya. Bagi sama R min G. Ya kan? Berarti kita tulisnya di sini. Ini yang kemarin Lexi struggle tuh. P2-nya nggak dikurungin sama dia. Jadi kita tulis 1,48716 min R kita emang nggak ketahui ini 0,02 dibagi sama 1 plus R untuk menggambarkan kalau dia itu di diskon nilainya. Ya kan POV-nya dari tahun kedua terus kita diskon ke tahun 0. Jadi ini kemarin tuh cuman minusnya di kurungnya doang. Karena ini kurung ini yang warna kuning ini menggambarkan si P2 yang nggak bisa kita solve ini karena belum ada R-nya. Itu harus trial and error kalau misalnya emang beneran dicari sampai beres ya.
si R-nya. R atau K ya. Di sini R sama dengan K gitu. Kenapa rumusnya kayak gini yang si P2 ini? Karena ini perpetual ya. Perpetual growth. Growth-nya akan konstan sampai kemudian nggak tahu indefinite time. Jadi kita tarik semua jadi P0 dengan rumus P0 di satu min R min gitu. Hmm, ntar dua persen. Yap, udah deh selesai. Jawaban terakhirnya kemarin di sini. Thank you.